Shalom. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama bersukacita di dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan dalam bagian yang lain, dalam ayat yang terpendek dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi dengan kata lain, dari ayat-ayat ini kita dikasih himbauan, kita dikasih satu perintah yang harus, mau gak mau, bukan option, bukan pilihan. Bersukacitalah senantiasa. Yang namanya senantiasa itu bukan hanya sekali dua kali, sesaat dua saat, tapi senantiasa, terus menerus. Baik keadaannya baik atau baik keadaannya tidak baik, kita diperintahkan untuk tetap bersukacitalah. Kalau saudara masih ingat, sukacita adalah salah satu buah Roh Kudus juga yang harusnya mengalir keluar dari dalam ini, nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mestinya sukacita ini mewarnai kehidupan orang Kristen, baik keadaannya baik atau tidak baik. Ada satu kalimat yang lain dari kitab Nabi Nehemia bilang begini, sukacita Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita itu akan mendatangkan kekuatan buat kita untuk menghadapi, melewati masa-masa sulit yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersukacitalah senantiasa. Saya kagum dengan salah seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus, yang tetap memilih untuk bersuka senantiasa walaupun di saat-saat yang sulit. Hari ini kita akan bahas dari kitab Filipi ya, secara menyeluruh dengan satu fokus utama, bersukacitalah senantiasa. Saya ingin sampaikan beberapa keadaan, beberapa pengalaman yang Paulus alami dalam kehidupannya sebenarnya yang tidak enak, yang Paulus alami, yang begitu menderita, tetapi dia tetap bisa bersukacita. Bahkan dia tulis kitab Filipi untuk terus mendorong pembacanya, para pendengarnya, jemaat yang pernah dia rintis untuk bersukacita senantiasa. Saya ingin baca dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Saya sudah ringkaskan intinya saja ya. Begini, sebagai orang yang banyak kali mengalami penderitaan, Paulus kasih gambaran dia nih mengalami banyak penderitaan. Contohnya seperti ini, sering di dalam penjara. Saudara, Paulus mengungkapkan bahwa dirinya sering kali berada dalam penjara, satu tempat yang tidak enak, terbatas, tempatnya nggak bisa membuat dia kemana-mana ya. Kita dalam masa-masa PSBB, pandemi COVID seperti ini, kita disuruh stay at home, tidak boleh di rumah. Kadang-kadang kita merasa jenuh, kita merasa bosen, ya sebentar-bentar di kamar, ke ruang tamu, ke halaman, atau yang punya lantai 2, lantai 3 dan sebagainya. Tapi di situ-situ aja kita udah merasa bosen. Bayangkanlah, Paulus di penjara. Bukannya satu tempat yang dia mau, tempat yang enak, tapi dia ngalami. Bahkan Alkitab catat sering kali di penjara. Dia didera, disesah. Bukan cuma stay at home saja, tapi dia juga mengalami aniaya, saudara. Secara fisiknya juga menderita. Alkitab catat lebih lanjut, dilempari batu. Wow, ya. Jadi bukan cuma sekedar santai di rumah, tapi dia mengalami tempat yang tidak nyaman di penjara, bahkan seringkali disesah, dianiaya, dilempari batu. Dia punya pengalaman lebih lanjut, mengalami karam kapal, artinya mendekati kematian. Seringkali dia malah hampir mati, diancam bahaya penyamun, diancam bahaya dari pihak orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, dari pihak saudara-saudara palsu. Artinya seringkali dia mengalami fitnah, intimidasi, dia mungkin dicaci maki, mungkin mengalami penolakan dan sebagainya. Artinya dia mengalami penderitaan, kesulitan, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwanya juga mungkin dia mengalami penderitaan. Sebagai manusia yang normal, rasa terluka dan sebagainya. Terus lanjut, dia kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dalam bagian yang lain 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, saya akan baca pelan-pelan. Dia bilang begini, dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal, saudara, dia ditindas namun tidak terjepit. Haleluya. Kami habis akal
Seringkali dia mengalami kesulitan demi kesulitan, masalah yang datang bertubi-tubi, bahaya, ancaman dan sebagainya, seperti membuat dia habis akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus punya keyakinan yang kuat. Paulus tetap mau bersukacita apapun yang terjadi. Situasi kondisi yang di luar tidak boleh mempengaruhi dia. Dan ini buat saya menakjubkan. Itu sebabnya hari ini saya ingin bagi rahasia yang terdapat dalam diri Paulus. Kenapa dia bisa tetap bersukacita di saat sulit. Hari ini saya mau bagikan ada 2 rahasia dalam diri Paulus yang akan membuat kita juga akan bisa bersukacita di saat-saat yang sulit. Yang pertama, saya ingin mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Yuk buka kitab manual saudara, buka kitab digital saudara. Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata demikian. Saya baca buat kita sekalian ya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang pertama, Paulus memiliki keyakinan yang kuat. Inilah rahasia sehingga Paulus tetap bisa bersukacita di saat sulit. Yang saya doakan, yang saya rindukan, kita semua juga punya sukacita dengan cara memiliki rahasia yang pertama ini, yaitu memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keyakinan yang teguh, pikiran yang mantap bahwa Allah yang telah menyelamatkan dia, menyelamatkan umat percaya, menyelamatkan orang yang percaya kepada dia, maka Allah yang sama akan meneruskannya, akan memimpin lebih lanjut melewati masa-masa sulit, melewati setiap musim dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya. Percayalah, miliki keyakinan yang kuat bahwa Allah yang kita sembah tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita begitu saja melewati masa-masa yang sulit sendirian, bergumul sendirian. Allah yang kita percayai adalah Allah yang akan terus, Dia yang bisa memulai, Dia akan terus memimpin kita sampai pada akhirnya. Jangan lupa, Dia punya sebutan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya ketika Dia memulai, Dia akan memimpin, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dan tentunya kita tahu persis bahwa Allah yang baik akan melakukan yang baik pula. Gak mungkin Allah yang baik melakukan yang jahat atau yang buruk buat kita. Kalau hari-hari ini kita diizinkan mengalami sesuatu yang kelihatannya kurang baik, percayalah, endingnya pasti baik. Amin. Jadi saya mau bilang sekali lagi, tetaplah bersukacita. Jangan sampai sikon atau situasi, kondisi, keadaan sekitar mencuri sukacita kita. Karena kita sudah di dalam Kristus. Karena keselamatan yang di dalam Kristus itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Dan sekali lagi, sukacita kita di dalam Tuhan itulah akan mendatangkan kekuatan buat kita melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Saya mau baca kitab Mazmur pasal 136 secara menyeluruh, tapi saya baca ayat yang pertamanya saja. Berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini diulangi dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahkan punya penekanan yang lebih lagi. Raja segala raja, Tuhan di segala Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya menggambarkan bahwa Allah itu setia adanya. Allah yang sudah memulai akan meneruskannya, akan memimpinnya sampai pada akhirnya. Keyakinan Paulus serupanya jauh-jauh hari sudah tercantum dalam kitab Mazmur 136 ini. Allah yang berdaulat akan memimpin. Dia siap, Dia sanggup menolong kita serta memimpin kita sampai pada akhirnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita di saat-saat yang sulit. Ebenezer, kita percaya Tuhan sudah tolong kita sampai dengan hari ini, maka Dia akan tolong kita hari esok sampai pada akhirnya. Sekali lagi, bersukacitalah. Inilah rahasia pertama yang harus kita punya juga. Memiliki keyakinan yang teguh, memiliki keyakinan yang kuat. Saya ingin kasih ilustrasi saudara bahwa sukacita yang
datangnya dari Tuhan itu tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitar kita. Nilainya tidak boleh terkontaminasi oleh sikon di sekeliling kita. Saya ingin kasih contoh seperti ini. Uang 100.000 ini bernilai sama, entahkah dalam keadaan bersih, lurus, seperti baru keluar dari percetakan, ataukah ketika dia sudah dilecak-lecekin. Nilainya tidak berubah. Anda mau nilai 100.000 rupiah yang bersih, tapi juga ketika saya lecak-lecakkan uang kertas ini, Anda juga masih mau terimanya, bukan? Bahkan kalau saya lempar uang ini, saya injak-injak, dan Anda masih mau pungutnya kalau ini diberikan kepada saudara. Betul? Nilainya tidak berubah. Jadi jangan sampai situasi, kondisi, keadaan lingkungan sekitar kita yang mungkin kurang bagus, yang mungkin sulit, mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Jangan pernah izinkan sukacitamu dicuri oleh keadaan sekitar. Tetaplah bersukacita. Kita lihat rahasia yang kedua yang Paulus miliki sehingga dia tetap bisa bersukacita di saat yang sulit. Saya baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Sekali lagi saya mengajak kita sekaliannya membuka Alkitab manual, membuka Alkitab digitalnya untuk sama-sama lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Saya akan baca dari terjemahan versi mudah dibaca atau firman Allah yang hidup. Saya baca demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, tetaplah pikirkan yang baik. Nah, ini dia, saya senangnya di situ. Arahkanlah pikiranmu kepada hal-hal yang baik, yang patut dipuji, yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang indah, dan yang terhormat. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Sekali lagi rahasia yang kedua yang Paulus miliki, dia memiliki pikiran yang positif. Dia memilih untuk tetap bersukacita walaupun sikon dan keadaannya serba sulit yang dia alami. Dia tidak mau fokus kepada itu semua. Dia bilang, arahkanlah, tetapkanlah pikiranmu kepada hal-hal yang baik. Pikiranmu kepada hal-hal yang mendatangkan kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan, yang mendatangkan sukacita buat kita sekaliannya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar, hari ini saya mau sampaikan, milikilah pikiran yang positif. Biarlah kita tetap memilih untuk bersukacita di saat-saat yang sulit. Allah sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi sebuah kesempatan yang baik. Paulus ucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Filipi bukan cuma sekedar omdo atau omong doang. Dia pernah mengalaminya dan itu sudah dialaminya. Saya ingin kasih gambaran sedikit lebih lanjut. Paulus sebenarnya kepengen ke Roma untuk datang ke sana sebagai pemberita Injil, pembawa kabar baik, istilahnya sebagai pengkhotbah yang terhormat. Tapi yang dia alami, yang terjadi dalam kehidupannya, dia ditawan. Dia datang ke kota Roma sebagai napi, orang tawanan, saudara. Tapi walaupun demikian, dia tidak menggerutu. Walaupun demikian, dia tidak ngedumel. Dia tidak merasa komplain. Dia merasa harus komplain dengan Allah. Bahkan dalam kitab Filipi, kalau kita baca secara menyeluruh, dia bilang, inilah kesempatan untuk saya bisa sampaikan kabar baik. Jadi ketika sekalipun dia sebagai napi, dia menganggap, dia menganggap, dia mengarahkan, dia menyetel, dia mengarahkan pikirannya untuk tetap positif. Walaupun situasinya kelihatannya kurang bagus, dia memandangnya melalui pandangan yang positif. Bahwa itulah kesempatan buat saya tetap bisa kabarkan Injil. Bahkan kepada orang-orang yang tidak perlu saya cari. Seperti tentara-tentara yang seringkali ada dekat dia. Dia sampaikan kabar baik itu. Bahkan ketika dalam persidangan, dia sampaikan kabar baik itu kepada para pejabat-pejabat. Yang mungkin kalau dia datang secara sengaja ke kota Roma, dia nggak punya kesempatan bisa sampaikan kabar baik kepada para pejabat dan sebagainya. Jadi saudara lihat, milikilah pikiran yang positif. Milikilah pilihan untuk tetap bersukacita walaupun di saat sulit, di saat yang tidak enak yang kita alami. Tetaplah bersukacita. Paulus bisa seperti itu. Kalau saudara masih ingat juga, ada sebuah catatan dalam Alkitab mengenai seorang yang bernama Yusuf. Dia punya mimpi yang besar, dia punya mimpi yang hebat untuk menjadi pemimpin. Tetapi yang dia alami ialah kemalangan demi kemalangan,
kesulitan demi kesulitan, dari sumur yang kering yang dijebloskan oleh saudara-saudaranya, lalu dijual ke Mesir, dipenjarakan, difitnah dan sebagainya. Tetapi ketika dia menjadi penguasa Mesir yang kedua, ketika kakak-kakaknya datang kepada dia, keluar satu ungkapan, keluar satu kalimat yang indah dari mulut Yusuf yang tercatat dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya mau baca buat kita sekalian. Yusuf berkata demikian dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara bisa lihat, Yusuf punya pikiran yang positif. Walaupun keburukan, kemalangan, kesulitan yang bertubi-tubi dia alami, tapi dia setel, dia arahkan, dia tetapkan pikirannya kepada hal-hal yang positif. Bahwa itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi Allah lah yang telah merancangkan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saya ucapkan kalimat ini, saya harap saudara tidak lupa ayat yang terkenal dalam Roma 8:28, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, pikirkanlah hal-hal yang positif. Allah menjadi pusat kehidupan kita. Ini juga penting, saudara. Paulus juga sampaikan hal ini kepada jemaat di Filipi, bahwa ketika kesulitan, masalah datang bertubi-tubi, kita bisa tetap bersuka cita kalau kita punya pikiran positif. Yaitu apa? Pikiran yang hanya tertuju berpusat kepada Allah. Satu ayat yang terkenal lain yang dalam kitab Filipi ada berkata demikian, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Jadi dengan kata lain saya mau bilang pada hari ini, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari para pendengar, belajarlah berlapang dada. Lepaskanlah segala kenikmatan yang ada dalam dunia ini, sebab kita ini hanya musafir, hanya sementara dalam dunia ini. Jangan sampai situasi, kondisi, keadaan sekeliling kita yang ada dalam dunia ini yang sepertinya buruk dan tidak menyenangkan, itu mencuri sukacita kita. Mari bersama dengan Paulus berkata, aku berlari-lari mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Jadi fokus kita hanya kepada Allah. Ketika kita punya fokus hanya kepada Allah, maka kita punya sukacita yang melimpah-limpah, yang tidak akan pernah habis, yang tidak pernah akan terganggu oleh karena situasi dan keadaan. Ayub pernah berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita nggak akan terganggu dengan situasi keadaan yang terjadi, dengan kelimpahan materi atau kekurangan materi. Entahkah keadaan hidup yang nyaman atau tidak nyaman. Kita nggak peduli tentang reputasi, kepopuleritasan kita, kekuasaan, kenikmatan dan sebagainya. Sekali lagi, hidup ini hanya sementara. Fokus kita hanya kepada Allah. Saya akan akhiri khotbah saya pada hari ini dengan sebuah ayat yang terkenal dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebabnya hari ini bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini. Kebenaran firman Tuhan menyadarkan kami untuk tetap bersukacita di saat-saat yang sulit. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau tetap bersukacita. Karena kami punya keyakinan yang teguh, kami punya keyakinan yang kuat, bahwa Allah yang telah memulai dalam kehidupan kami, Allah yang telah memulai dengan yang baik, akan mengakhirinya dengan baik juga. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami mau percayakan kepada Tuhan. Kami yakin Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Ketika Dia sudah memulai yang baik, Dia akan menyelesaikannya dengan baik. Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup dan siap menolong, memimpin kami sampai pada akhirnya. Untuk hal ini kami gak mau goyah. Kami punya keyakinan yang kuat, sehingga kami tetap bersukacita di saat yang sulit. Tuhan, kami percaya walaupun keadaan-keadaan sulit ada di sekeliling kami, tapi kami mau belajar untuk memiliki pikiran yang positif. Kami mau arahkan, kami mau tetapkan mindset kami untuk
pikirkan hal-hal yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau fokuskan hidup ini hanya kepada Allah. Kami menyadari bahwa selama kami hidup dalam dunia ini, itu hanya sifatnya sementara. Bukan popularitas yang kami cari, bukan ketenaran, bukan uang, bukan harta, bukan kenikmatan hidup dalam dunia yang sifatnya sementara ini. Tapi ajar kami untuk fokus kepada kekekalan, kepada Allah. Ajar kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ajar kami untuk memiliki pikiran yang positif, sehingga kami tetap bisa bersukacita di saat-saat yang sulit. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati setiap para pendengar pada hari ini. Memberkati setiap kami sekaliannya, baik laki, perempuan, tua, muda, untuk kami tetap bersukacita melewati masa-masa yang sulit, yang sering kali terjadi dalam kehidupan kami. Entahkah masalah yang terjadi di sekolah, di kampus sebagai mahasiswa, entahkah masalah yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan, atau masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga kehidupan kami sehari-hari, masalah kesulitan ekonomi dan sebagainya, masalah sakit penyakit. Tuhan tolong kiranya semua itu yang terjadi tidak mencuri sukacita kami yang datangnya dari Tuhan. Biar sukacita itu tetap terpancar, mengalir dari dalam ini keluar, sehingga mendatangkan kekuatan buat kami melewati masa-masa yang sulit itu. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri lebih lanjut, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain.